Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azli Nasni dengan NPM 220605690. Di sini saya akan mengulas dan menjawab 5 pertanyaan, dimulai dari pertanyaan nomor 1. Fotodegradasi pada polimer adalah proses perubahan struktur dan sifat fisik polimer yang disebabkan oleh paparan cahaya, khususnya sinar ultraviolet atau sinar UV dari matahari. Polimer adalah material yang terdiri dari rantai molekul panjang yang terhubung satu sama lain. Dan fotodegradasi dapat terjadi ketika cahaya memicu perubahan pada rantai molekul tersebut. Fenomena ini biasanya terjadi pada polimer organik seperti plastik, karet, dan bahan polimer lainnya. Cahaya matahari, terutama sinar UV yang terkandung dalam spektrum cahaya, memiliki energi yang cukup tinggi untuk memecah ikatan kimia dalam rantai molekul polimer. Pada umumnya, fotodegradasi polimer terjadi melalui rangkaian reaksi kompleks yang dimulai dengan absorpsi foton oleh molekul polimer. Proses ini dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada absorpsi foton. Ketika molekul polimer menyerap foton dari sinar UV, energi foton tersebut dapat merangsang ikatan kimia dalam molekul polimer. Yang nomor kedua adalah pembentukan radikal bebas. Energi dari foton dapat merusak ikatan kimia di dalam molekul polimer, membentuk radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul dengan satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan, membuatnya sangat reaktif. Lalu ada reaksi rantai dan pembentukan produk degradasi. Radikal bebas yang terbentuk dapat memulai serangkaian reaksi rantai di dalam struktur polimer. Reaksi ini dapat menghasilkan berbagai produk degradasi seperti fragmen molekuler kecil, gugus fungsional baru, atau bahkan pemutusan rantai molekul. Lalu ada penurunan berat molekul. Seiring berjalannya waktu, proses fotodegradasi dapat menyebabkan penurunan berat molekul polimer. Ini berarti bahwa rantai molekul polimer menjadi lebih pendek karena pemutusan ikatan antar molekul. Lalu yang kelima ada perubahan sifat fisik dan mekanik akibat dari fotodegradasi. Polimer sendiri mengalami perubahan sifat fisik dan mekaniknya. Ini bisa mencakup perubahan warna, kekerasan, kekuatan, dan elastisitas polimer. Seiring berjalannya waktu, polimer yang terpapar cahaya matahari terus mengalami degradasi yang dapat mengurangi kinerja dan masa pakai material tersebut. Cahaya matahari, khususnya sinar UV atau sinar ultraviolet, memainkan peran kunci dalam proses fotodegradasi ini. Karena energi tinggi dalam sinar UV memungkinkan foton untuk merusak ikatan kimia di dalam molekul polimer. Polimer yang tidak dilindungi atau tidak tahan terhadap sinar UV akan lebih rentan terhadap fotodegradasi. Beberapa cara untuk mengurangi fotodegradasi pada polimer termasuk penambahan bahan penghambat UV dalam formulasi polimer, menggunakan lapisan pelindung permukaan, atau memodifikasi kimia dasar polimer untuk meningkatkan ketahanannya terhadap sinar UV atau sinar ultraviolet. Perkembangan material yang tahan terhadap fotodegradasi menjadi semakin penting dalam konteks keberlanjutan dan perlindungan lingkungan, mengingat peran polimer dalam banyak aplikasi sehari-hari. Lalu, radiasi ultraviolet memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi stabilitas polimer. Sinar UV yang berasal dari matahari dapat menyebabkan fotodegradasi, yaitu perubahan struktur dan juga sifat fisik polimer sebagai akibat dari paparan radiasi UV. Efek ini terutama berdampak pada polimer organik seperti plastik, karet, dan bahan polimer lainnya. Untuk memahami lebih lanjut peran dan efek radiasi UV terhadap stabilitas polimer, kita bisa mempertimbangkan beberapa aspek utama, seperti absorpsi energi UV. Radiasi UV ini memiliki energi yang cukup tinggi untuk merangsang ikatan kimia dalam molekul polimer. Ketika sinar UV diserap oleh molekul polimer, ini menyebabkan transisi elektronik yang dapat menghasilkan keadaan eksitasi tinggi. Absorpsi energi ini memicu serangkaian reaksi kimia yang dapat mengubah struktur dan sifat polimer. Lalu, pembentukan radikal bebas. Salah satu efek utama radiasi UV pada polimer adalah pembentukan radikal bebas. Energi UV dapat menyebabkan pemutusan ikatan kimia dalam rantai molekul polimer, membentuk radikal bebas dengan satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan.
Radikal bebas ini sangat reaktif dan dapat memicu reaksi rantai yang menyebabkan perubahan struktural pada tingkat molekuler. Lalu reaksi fotokimia radio UV memicu reaksi fotokimia di dalam polimer. Reaksi ini dapat mencakup pemutusan ikatan antar molekul, perubahan konformasi molekuler, atau pembentukan gugus fungsional baru. Secara khusus, reaksi fotokimia yang umum terjadi termasuk fotodegradasi rantai keterangan polimer, pembentukan senyawa oksigen reaktif, dan perubahan kelaratan polimer. Lalu ada penurunan berat molekul. Fotodegradasi yang diinduksi oleh radiasi UV dapat menyebabkan penurunan berat molekular polimer. Pemutusan rantai molekul oleh radikal bebas dan reaksi fotokimia dapat menghasilkan fragmen molekul kecil. Dan akibatnya nanti polimer ini akan mengalami perubahan struktural yang dapat berdampak pada sifat mekanik dan juga thermalnya. Lalu ada perubahan sifat fisik. Radiasi UV dapat menyebabkan perubahan sifat fisik polimer, termasuk perubahan warna, kekerasan, kekuatan, dan elastisitas. Polimer yang terpapar secara berlebihan dapat mengalami perubahan visual yang nyata, seperti contohnya pucatnya warna atau bahkan munculnya retakan pada permukaan. Nah, selain itu, kekuatan mekanik polimer dapat menurun nih seiring waktu karena fotodegradasi yang terus berkelanjutan. Lalu ada tahanan terhadap radiasi UV. Beberapa polimer memiliki tahanan yang lebih baik terhadap radiasi UV daripada yang lain. Misalnya, polimer yang mengandung gugus fungsional tertentu seperti gugus benzofenon atau benzotriazol dapat bertindak sebagai agen penghambat UV dan membantu melindungi polimer dari kerusakan akibat sinar UV. Pengembangan formulasi polimer yang tahan terhadap radiasi UV menjadi penting untuk aplikasi di luar ruangan atau yang terpapar sinar matahari secara langsung. Lalu ada pengaruh terhadap lingkungan dan keberlanjutan efek radiasi UV pada polimer memiliki dampak penting terhadap keberlanjutan dan lingkungan. Fotodegradasi polimer dapat menyebabkan akumulasi limbah plastik yang rusak di lingkungan, menyebabkan masalah polusi plastik yang semakin meresahkan. Jadi oleh karena itu, penelitian ini terus dilakukan untuk mengembangkan polimer yang lebih tahan terhadap radiasi UV dan kurang rentan terhadap fotodegradasi. Lalu ada struktur kimia polimer memainkan peran krusial dalam menentukan sejauh mana polimer tersebut tahan terhadap fotodegradasi. Sifat-sifat kimia yang terkandung dalam rantai molekul polimer dapat mempengaruhi sejauh mana mereka dapat menahan efek buruk dari radiasi UV. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi resistensi polimer terhadap fotodegradasi melalui struktur kimianya melibatkan yang pertama ada ikatan kimia. Jenis ikatan kimia dalam rantai polimer dapat mempengaruhi resistensinya terhadap fotodegradasi. Polimer yang mengandung ikatan rangkap ganda atau double bond seperti pada polimer polivalent, misalnya polietilena, lebih rentan terhadap fotodegradasi karena ikatan ini dapat mengalami pemutusan akibat radiasi UV. Sebaliknya, polimer dengan ikatan tunggal seperti polietilena bertipe HDPE atau high density polyethylene mungkin lebih tahan terhadap pemutusan ikatan tersebut. Lalu ada gugus fungsional. Keberadaan gugus fungsional tertentu dalam struktur polimer dapat memainkan peran penting dalam resistensi terhadap fotodegradasi. Misalnya nih, polimer yang mengandung gugus aromatik seperti pada polimer polyester itu dapat menunjukkan resistensi yang lebih yang lebih baik karena gugus-gugus ini justru dapat menyerap sinar UV dan mengurangi penetrasi cahaya ke dalam struktur polimer. Lalu ada kedalaman penetrasi cahaya struktur kimia polimer. Juga dapat mempengaruhi sejauh mana sinar UV dapat menembus material. Polimer dengan struktur yang lebih kompleks atau dengan gugus fungsional tertentu dapat menyebabkan penyerapan sinar UV dan menghambat penetrasi cahaya ke dalam polimer. Ini membantu mengurangi jumlah energi yang terserap oleh rantai molekul polimer dan oleh karena itu mengurangi risiko dari fotodegradasi itu sendiri. Lalu ada ketahanan terhadap radikal bebas. Fotodegradasi seringkali melibatkan
pembentukan radikal bebas di dalam struktur polimer. Polimer yang memiliki ketahanan terhadap radikal bebas atau memiliki kemampuan untuk meresap atau menonaktifkan radikal bebas tersebut dapat menunjukkan resistensi yang lebih baik terhadap fotodegradasi. Gugus fungsional tertentu seperti antioksidan atau penghambat radikal bebas dapat ditambahkan ke dalam formulasi polimer untuk meningkatkan ketahanan terhadap radikal bebas yang dihasilkan selama proses fotodegradasi. Lalu ada distribusi berat molekul. Lagi-lagi distribusi berat molekul polimer juga dapat mempengaruhi resistensi terhadap fotodegradasi. Polimer dengan distribusi berat molekul yang lebih luas mungkin lebih rentan nih terhadap pemutusan rantai molekul selama fotodegradasi karena fragmen molekulernya lebih kecil. Fragmen molekuler kecil ini lebih mungkin terbentuk. Lalu ada kandungan stabilizer UV. Beberapa polimer dapat dimodifikasi dengan menambahkan agen penghambat UV ke dalam formulasi mereka. Stabilizer UV seperti benzofenon atau benzotriazole dapat meningkatkan resistensi polimer terhadap fotodegradasi dengan menyerap atau meredam energi sinar UV dan melindungi ikatan kimia di dalam struktur polimer. Lalu struktur kristalin. Struktur kristalin dalam polimer ini dapat mempengaruhi resistensi terhadap fotodegradasi. Polimer yang lebih kristalin dapat memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap fotodegradasi karena struktur kristalin dapat menyulitkan penetrasi sinar UV ke dalam polimer. Pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara struktur kimia polimer dan resistensi terhadap fotodegradasi memungkinkan pengembangan material yang lebih tahan lama dan juga berkinerja tinggi, khususnya dalam konteks aplikasi di luar ruangan atau yang terpapar sinar matahari secara langsung. Melalui penyesuaian struktur kimia, peneliti dan insinyur dapat merancang polimer yang lebih tahan terhadap efek destruktif dari paparan sinar UV. Fotostabilisator adalah senyawa kimia yang ditambahkan ke dalam formulasi polimer untuk melindungi material tersebut dari efek merusak radiasi UV yang dapat menyebabkan fotodegradasi. Cara kerja fotostabilisator dapat dijelaskan sebagai berikut. Penyerapan radiasi UV. Fotostabilisator ini memiliki kemampuan untuk menyerap sinar UV atau ultraviolet dari matahari. Gugus kimia dalam fotostabilisator ini mampu menyerap energi UV, mencegah atau mengurangi penetrasi cahaya UV ke dalam struktur polimer. Lalu penetralan radikal bebas. Radiasi UV dapat menyebabkan pembentukan radikal bebas di dalam polimer yang kemudian dapat menyebabkan reaksi berantai. Fotodegradasi. Fotostabilisator dapat bertindak sebagai penangkal radiasi bebas dengan menetralkan atau memberhentikan reaktivitas mereka. Ini membantu mencegah pemutusan rantai molekul polimer akibat reaksi radikal bebas. Lalu pemutusan rantai fotokimia. Fotostabilisator juga dapat mengurangi atau menghentikan reaksi rantai fotokimia yang terlibat dalam fotodegradasi dengan merendam atau memblokir langkah-langkah kunci dalam reaksi ini. Nah, fotostabilisator ini dapat membantu mempertahankan struktur polimer yang lebih stabil secara kimia. Lalu, peningkatan resistensi termal. Nah, beberapa fotostabilisator juga dapat meningkatkan resistensi termal polimer sehingga mengurangi adanya kemungkinan terjadi reaksi fotodegradasi karena paparan sinar UV. Peningkatan resistensi termal dapat menjaga kestabilan ikatan kimia dalam kondisi panas yang ekstrim. Lalu efek kombinasi dalam beberapa formulasi. Fotostabilisator dapat bekerja secara sinergis dengan bahan penghambat UV lainnya atau komponen lain yang memiliki sifat antioksidan. Nah, kombinasi berbagai bahan dapat meningkatkan efisiensi perlindungan terhadap fotodegradasi. Fotostabilisator umumnya ditambahkan selama proses manufaktur polimer atau material plastik. Mereka bisa berasal dari berbagai kelas senyawa kimia, termasuk benzotriazole, benzofenon, hydrogen amine light stabilizer atau HALS, dan gugus fungsional lain yang dirancang khusus untuk menangkal efek destruktif dari radiasi UV atau ultraviolet.
Penting untuk mencatat bahwa pilihan fotostabilisator harus disesuaikan dengan jenis polimer, aplikasi penggunaan, dan kondisi lingkungan yang diantisipasi. Penggunaan fotostabilisator membantu memperpanjang umur dan meningkatkan kinerja polimer, menjadikannya salah satu strategi utama dalam pengembangan material yang tahan terhadap paparan sinar ultraviolet atau UV dan fotodegradasi. Lalu, analisis fotodegradasi pada polimer melibatkan berbagai teknik yang membantu mengidentifikasi perubahan struktural, sifat fisik, dan juga kinerja material seiring waktu. Beberapa teknik analisis yang umum digunakan meliputi seperti spektroskopi FTIR, yaitu Fourier Transfer Infrared. Spektroskopi FTIR ini digunakan untuk mengamati perubahan pada spektrum inframerah polimer. Peningkatan atau perubahan dalam puncak absorpsi pada daerah tertentu dapat memberikan petunjuk tentang pembentukan gugus fungsional baru atau perubahan ikatan kimia akibat fotodegradasi. Lalu ada spektroskopi UV vis atau ultraviolet visible. Spektroskopi UV vis ini membantu dalam memantau perubahan absorbansi pada daerah sinar UV dan tampak. Peningkatan absorbansi di wilayah UV dapat menunjukkan akumulasi produk fotodegradasi atau perubahan pada struktur kromomer polimer. Lalu ada analisis gugus fungsional dengan NMR, yaitu Nuclear Magnetic Resonance. Teknik NMR ini dapat digunakan untuk menganalisis perubahan gugus fungsional dalam struktur polimer seiring waktu. Perubahan atau hilangnya sinyal-sinyal tertentu dapat mengindikasikan pemutusan ikatan atau pembentukan gugus baru. Lalu ada analisis berat molekul dengan GPC atau Gel Permeation Chromatography. Bukan chromatography tapi chromatography. GPC ini digunakan untuk mengukur distribusi berat molekul polimer. Fotodegradasi dapat menyebabkan penurunan rantai yang tercermin dalam perubahan distribusi berat molekul. Penurunan berat molekul dapat diukur dan diikuti seiring waktu. Lalu ada mikroskopi elektron atau SEM dan mikroskopi optik. Mikroskopi dapat memberikan gambaran visual tentang perubahan morfologi polimer akibat fotodegradasi. Peningkatan porositas ratakan atau perubahan struktur permukaan dapat diamati melalui SEM atau mikroskopi optik. Lalu ada DSC atau Differential Scanning Colorimetry. DSC ini digunakan untuk mengukur perubahan dalam panas aliran atau kapasitor kalor polimer. Fotodegradasi dapat menyebabkan perubahan dalam sifat termopolimer seperti penurunan titik leda atau kristalisasi. Lalu ada analisis TGA atau termogravimetri. TGA ini membantu mengukur perubahan berat sampel polimer seiring dengan peningkatan suhu. Peningkatan kehilangan berat pada suhu tertentu dapat mengindikasikan adanya dekomposisi akibat fotodegradasi. Lalu ada analisis kromatografi gas atau cair, GC atau HPLC. Metode kromatografi dapat digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi produk fotodegradasi yang mungkin terbentuk selama proses degradasi polimer. Lalu yang ke-9 ada uji mekanik dan fisik. Pengujian langsung pada sifat mekanik dan fisik polimer seperti kekuatan tarik, kekerasan, dan juga elastisitas, memberikan informasi tentang sejauh mana fotodegradasi telah mempengaruhi kinerja material. Penggunaan kombinasi beberapa teknik analisis ini memungkinkan peneliti dan insinyur untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang mekanisme fotodegradasi, mengidentifikasi produk degradasi, dan juga merancang strategi perlindungan yang lebih efektif untuk meningkatkan stabilitas polimer terhadap paparan sinar UV. Mungkin sekian jawaban dari soal-soal yang diberikan. Saya Liliana Nasin, mohon maaf bila ada salah kata. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.